Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Selamat pagi kepada semua pemirsa channel YouTube saya dan para pendengar channel podcast saya dimanapun Anda berada di seluruh negeri ini. Pada hari ini Selasa tanggal 24 mungkin ya, tanggal 25 Mei 2021. Saya Gus Bengko Kresi kembali menyapa Anda semua melalui channel ini dari pantai Pengeraguan, Desa Pengeraguan, Kabupaten Jembrana, Bali. Jadi ini sengaja saya rest di sini sejenak untuk memanfaatkan waktu rest saya agar produktif. Saya mencoba membuat satu vlog untuk mengisi channel YouTube dan channel podcast saya. Pada pagi hari ini saya menyambung tentang tema politik. Kemarin pada channel sebelumnya tema politik nasional, sekarang adalah tema politik lokal atau tema politik Bali. Apa itu? Jadi sekarang kita berada pada tahun 2021, sebentar lagi kita akan memasuki semester kedua tahun ini, dan tahapan pemilu mungkin akan dimulai pada tahun depan, tahapan pemilu serentak 2024 itu. Proses-proses pendataan dan lain sebagainya kemungkinan dimulai tahun 2022. Artinya yang menarik pada tema ini adalah bagaimana perhelatan pemilihan Gubernur Bali 2024. Mungkin secara kasat mata atau secara empirik kita mengamati di media mainstream atau di media sosial, dibandingkan dengan Pilpres mungkin sudah mulai terjadi aktivitas politik atau bargaining politik, penjajakan politik antar partai politik di pentas politik nasional. Nah, sementara di tingkat lokal di Bali ini sama sekali bisa dikatakan belum menghangat, belum menghalang. Hanya mungkin ada beberapa orang, tidak banyak hitungannya, yang sudah mulai melirik perhelatan politik di Provinsi Bali ini atau pemilihan Gubernur Bali 2024. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentunya saya mencoba mencermati bagaimana perspektif politik melihatnya. Ada suprastruktur politik, ada infrastruktur politik. Nah, ini yang perlu kita cermati. Berkaitan dengan hal tersebut, partai politik yang sudah kemungkinan besar mendominasi di Bali, yaitu PDIP, ini ya peluang masih terbuka. Calon itu akan salah satu calon yang mungkin berpeluang besar muncul dari PDIP sebagai calon gubernur adalah gubernur saat ini, yaitu Bapak Iwayan Koster. Nah, meskipun di gerbong PDIP Bali ini sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh Bali yang layak untuk dipertimbangkan menjadi calon gubernur dari PDIP. Nah, salah satu di internal PDIP yang kelihatannya rajin sekali mulai bergerak adalah Pak Giri Praste yang saat ini menjabat sebagai Bupati Badung. Nah, bagaimana nantinya di internal PDIP kita tidak tahu finalnya seperti apa, siapa yang akan direkomendasikan. Tapi dua nama ini catatan saya berpotensi untuk memperoleh rekomendasi dari PDIP. Nah, lalu bagaimana dengan partai lain, terutama partai-partai papan atas di Bali? Ada Golkar, kemudian ada Gerindra, ada Demokrat, dan ada Nasdem. Nah, ini partai-partai papan atas yang ada di Bali. Nah, Golkar termasuk partai setelah PDIP di Bali yang aktivitas politiknya sangat rajin, kerap melakukan kegiatan-kegiatan politik secara organisasi, sering membuat seminar-seminar
webinar, baik itu berkaitan dengan kondisi ekonomi Bali maupun bagaimana rumusan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Provinsi Bali, termasuk pendapatan daerah Provinsi Bali. Nah, di Golkar sendiri, kacamata saya juga memiliki banyak kader-kader senior yang pantas atau layak diusung menjadi calon gubernur pada 2024. Misalnya ada Sumar Jayalinggih atau Pak Demer, kemudian ada Pak Sugawo Kori yang sekarang memimpin Golkar Bali. Nah, ini tokoh-tokoh Golkar yang di papan atas. Nah, belum lagi kita bicara tokoh-tokoh muda Golkar. Golkar memiliki stok tokoh atau kader-kader yang cukup banyak di Bali ini. Nah, kemudian bagaimana dengan Partai Gerindra? Nah, kita melihat Gerindra bisa dikatakan secara organisasi di Bali belum ada gerakan yang terlihat nyata di lapangan, termasuk mungkin di media sosial. Demikian pula halnya dengan Partai Demokrat. Nah, meskipun kedua partai ini masuk di papan atas di Provinsi Bali, ya tentunya nantinya kemungkinan besar pada semester kedua tahun ini mereka mungkin akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin mengarah kepada upaya sosialisasi atau pengenalan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Bali. Nah, itu yang berkaitan dengan pemetaan awal atau bagaimana kondisi partai-partai politik papan atas di Bali berkaitan dengan perhelatan gubernur 2024 nantinya. Nah, untuk sementara setelah kita mencermati kondisi partai politik di Bali, siapa-siapa saja mungkin yang berpotensi maju, ya tentunya pandangan saya pribadi, seandainya PDIP memasang Pak Koster, sampai hari ini kelihatannya grassroots di Bali itu mulai terjadi perubahan persepsi berkaitan dengan persepsi mereka terhadap kepemimpinan Pak Wayan Koster. Nah, meskipun saya pribadi melihat ada satu prestasi yang cukup baik dilakukan oleh Pak Wayan Koster, yaitu mampu menuntaskan pensertifikatan tanah di Sumber Kelampok di Grogak, Kabupaten Buleleng. Ini satu prestasi yang perlu kita apresiasi. Nah, namun demikian, sepertinya itu tidak cukup mempengaruhi degradasi elektabilitas yang dihadapi oleh Pak Koster di seluruh Provinsi Bali. Nah, bahkan bisa dikatakan di kandangnya sendiri juga Pak Koster sepertinya mengalami degradasi elektabilitas. Nah, ini tentunya di internal PDIP sendiri akan memantik munculnya calon-calon baru yang akan mungkin berupaya untuk bertarung dengan Pak Koster di internal PDIP untuk meraih tiket dari PDIP. Tetapi sekiranya PDIP memaksakan diri untuk mencalonkan kembali Pak Wayan Koster, ini tentunya memerlukan PR besar bagi PDIP untuk menang lagi apabila yang diusung oleh Pak Wayan Koster. Kemudian bagaimana dengan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra? Nah, yang tadi kita katakan ketiga parpol ini sebenarnya tidak kurang memiliki tokoh-tokoh yang layak mereka tampilkan pada perhelatan gubernur 2024. Tadi saya singgung ada Pak Demer dari Buleleng, kemudian ada Pak Sugawo Kori dari Buleleng, kemudian di Gerindra ada Ide Bagus Soekarto, kemudian di Demokrat ada Pak Rudane dan Pak Mudarte dan lain sebagainya, tokoh-tokoh muda yang berasal dari Partai Demokrat. Nah, apabila perhelatan pemilihan gubernur Bali ini diikuti oleh lebih dari 2 pasang calon, ya pandangan saya pribadi, ya jelas peluang terbesar untuk kemenangan nantinya kemungkinan besar adalah PDIP sendiri, meskipun nantinya yang diusung Pak Wayan Koster, karena kita ketahui bahwasanya Bali ini sebenarnya basis PDIP. Tetapi bisa saja hasilnya akan berubah apabila ketiga partai ini, partai-partai di luar PDIP ini
seperti Golkar, Gerindra, dan Demokrat itu membuat koalisi besar untuk berhadapan head to head dengan PDIP. Nah, ini sebenarnya yang paling berat dari kacamata calon yang diusung oleh PDIP. Karena bukan berarti tidak pernah pada masa pemilihan gubernur Pak Mangku Pastika di periode kedua itu PDIP harus kalah tipis dari Pak Mangku yang waktu itu diusung oleh Partai Demokrat dan partai-partai lain. Jadi kesimpulan saya pada pagi hari ini, jadi apabila nantinya calon gubernur itu diikuti oleh dua pasang calon, ya kemungkinan besar PDIP itu agak berat memenangkan pertempuran. Tetapi ketika calon itu lebih dari dua, ya besar kemungkinan yang memenangkan perhelatan gubernur itu adalah PDIP Bali. Nah, demikian vlog pada pagi hari ini saya buat sebagai pengamatan atau kajian saya berkaitan dengan perhelatan gubernur Bali 2024 nantinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini yang murni berasal dari kacamata pengetahuan saya, yang nuansanya itu adalah nuansa prediksi dalam perspektif ilmu politik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk publik di Bali yang nantinya ke depan mungkin bisa digunakan sebagai referensi taktik-taktik atau strategi politik untuk bisa memenangkan perhelatan Gubernur Bali 2024. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.